Alhamdulillah, alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka di bulan Muharram, ya kita tahu bulan suci yang mendapatkan keutamaan, yang menghadirkan kita ini keutamaan di dalamnya, kita perlu tahu ilmunya. Salah satu, begitu banyak sih sebetulnya, karena dari awal sampai nanti sampai akhir bulan itu anjuran-anjuran ibadahnya banyak. Kita meringkas, jangan terlalu banyak, kita yang realistis aja yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Apa kira-kira yang bakal kita pengen adepin? Nah, ini salah satunya adalah memperbanyak baca Al-Quran. Ustaz, saya sibuk banget kerja, megang Quran juga kayaknya jarang-jarang, Ustaz. Ya, kerjaan saya juga penting untuk ngidupin keluarga saya niat ibadah, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen banget ngaji, tapi apa? Kagak bisa, kagak ngerti. Mata udah belel banget kalau ngelihat ayat, romannya kan pada keriting semua tulisannya gitu kan. Ya karena jahil kan, awam dari dulu, gilirannya tobat, nyeselnya doang gitu. Tapi kalau aja dia berusaha, kalau aja kita terus melatih diri dari rasa susah itu, ada keutamaannya. Usaha aja dulu. Yang lihat yang lempeng-lempeng dikit jangan dikeritingin, gedein dikit ayatnya, pelan-pelan bacanya, nggak apa-apa. Ya, kita akan menjemput keutamaan sebagai seorang muslim. Ya, khairukum, dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini kita pengen dapat keutamaan itu. Ya, ada khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, sebagaimana aku yang terbaik kepada keluargaku. Itu Nabi mau nyontohin itu sama kita. Banyak kebaikan-kebaikan yang memancar di dalam sendi-sendi kehidupan kita, dalam kehidupan beragama. Ya, kita pengen hidup itu nuntun terus, karena emang agama itu tuntunan. Ya, kita bukannya binatang yang kagak ada tuntunannya. Binatang aja dituntun biar makanannya bagus. Kalau nanti disembelih atau nanti dimakan bisa bagus hasilnya. Kalau nggak bagus maka tubuh yang nggak bagus juga. Coba ada makanan ikan aja ya. Kalau makanannya itu penuh dengan zat merkurinya, itu juga nggak bagus akhirnya. Ya, itu ada penelitian yang katanya ikan tuna juga terpapar merkuri. Yang kita makan ikan boleh mancing nggak jelas di tempat-tempat becek yang banyak limbahnya misalnya. Ikannya mah hidup. Ya kalau dibilang halal, tapi karena paparan merkuri itu dia terbiasa dengan racun. Nah, kita nggak biasa sama racun, makan tuh ikan. Akhirnya kok mules-mules, celeng, ya kan, racunan. Nah ini gara-gara kita salah makan ikan yang mengandung itu. Nah ini kan bentuk berarti apa? Makanan itu penting. Ya, kita kalau mau dipersembahkan sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang bermanfaat, mudah, ya, itu memperbaiki makanan supaya waktu dinikmati oleh orang-orang sekitar kita nikmat, menyehatkan, bahagia. Ikan gitu, kalau emang kita rawat sehat, kita tahu makanannya emang kagak terpapar apa-apa, sehat. Ya, ada omeganya, banyak lah. Kalau kita bicara manfaat makanan, kalau memang bagus, sayuran juga begitu. Coba kalau sayuran dipupuk mulu, gitu kan, pupuk kimia, ya, akhirnya badan kita isinya kimia semua. Itu salah satu kenapa memperbaiki hubungan-hubungan kita kepada manusia supaya bisa bermanfaat untuk diri kita, baik untuk orang lain. Ya, di bulan ini kalau kita dikasih hidup, jangan sia-siain. Ya, kalau aja dari awal udah terlambat ngerasa bahwa amalan banyak yang belum dijalanin, ya kita belajarlah. Dari kita coba buka tuh Quran, ya di HP kan ada tuh belajar Al-Quran. Isi dalam satu hari di bulan Muharram ini ada baca Qurannya. Karena anjurannya apa? Memperbanyak baca Al-Quran. Artinya memperbanyak, yang kagak pernah nyentuh coba dah sentuh. Nggak ada alasan lagi gitu loh. Sentuh kan bukan berarti banyak. Tapi bagi orang yang terbiasa banyak, ditingkatin lagi hafalannya.
Bagi orang yang biasa 1 juz ditingkatin lagi bacaannya. Jadi peningkatan itu yang diminta di bulan ini agar ada nilai tambah ya. Sebagai umur yang dikasih sama Allah banyak, kita juga ingin ada peningkatan ilmu, ada akhirnya perubahan amal meningkat ya. Salah satunya membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di bulan ini kita kalau masih ingat bangun pagi subuh ini misalnya, kita alhamdulillah masih di bulan apa ya sekarang ya, Muharram. Oh iya, berarti ada PR nih tambahan, jadiin catatan kita. Belum tentu bulan Muharram tahun depan kita ada soalnya. Itu belum tentu. Jangan jamin, jangan ente yakin banget. Nah, jangan begitu. Kita untuk urusan ibadah, ya itu nggak ada jaminan kita panjang. Ini untuk urusan ibadah. Kemarin ada beberapa kawan kita yang hadir di majlis. Ya kan? Kemarin ada, sekarang nggak ada. Al-Fakir melihat dari sini siapa yang nggak datang, siapa yang datang. Kelihatan. Kita bisa nandai yang kemarin datang sekarang ada, yang kemarin nggak datang sekarang ada. Kelihatan juga. Berarti untuk ibadah itu nggak ada kepastian. Ente jangan pandang ente bakal ada di bulan Muharram tahun depan. Kalau ane boleh ngancem, bilang ini ilmu terakhir kali ente dapat. Kalau ente nggak amalin, rugi ente. Nyesel kagak kebina-bina, nangis darah nggak ada gunanya nyesel. Habis umur. Mau bilang apa ente kalau ane bilang gitu? Ane ngancem begitu. Ane nyampein, ya bukan mau kita perhitungan nggak. Capek-capek kita buka kajian, capek-capek kita ngomongin, nggak dihargain gitu, nggak diamalin. Ya udah dah, kalau emang kayak gitu nih terakhir buat ente dah. Besok kita nggak bakal ketemu lagi. Sampai kapan kan? Nggak ketemu lagi sama Muharram, bukan ketemu mana? Sama Muharram. Mau bilang apa kita? Nggak bisa bilang apa-apa. Dalam beribadah itu harus ada dorongan. Kita bukan anak kecil lagi yang di pondok. Kita majelis ini bukan majelis anak-anak sekarang. Udah pada gede, udah pada balik. Masya Allah, anaknya aja, cucunya aja udah pada balik. Apalagi dirinya. Masih mau main-main sama nasihat. Jangan anggap main-main lagi. Jadi setiap nasihat untuk ibadah, jadikan itu adalah bagian dari akhir kita. Kalau nanti kita panjang umur, ada lagi ketemu lagi Muharram, rizki Allah tambah berarti. Percaya berarti Allah sama ente. Masih sabar pengen dikasih lagi. Tuh. Kalau ada anjuran kayak begini, seriusin. Ya. Kita masih ada toleransi banyak kok. Kalau emang kagak bisa, sentuh deh Quran. Masih kagak mau juga, bingung dah. Gitu. Tingkatin. Yang udah banyak baca juga jangan ngerasa jumawa. Saya mah alhamdulillah udah banyak. Nah, tingkatin lagi. Siapa tahu dosa ente banyak, pahala selama ini buat orang. Ya, ngezolimin orang tanpa disengaja, kan pahala kita akhirnya buat orang yang dizolimin tuh. Di dalam hadis kan ada. Datang besok di hadapan Allah dalam keadaan bangkrut, muflis. Ya. Kita sering dengar nasihat itu kan. Tapi kalau lagi diingetin, ngeri-ngeri sedap jadinya. Ya Allah, gimana? Makanya banyakin amal ibadah. Banyakin. Dari dulu makanan kemana larinya? Dari bohongin orang, kira-kira udah disaur belum sama ketaatan ibadah? Dulu bohongin orang, apa nggak dosa? Belum minta maaf loh. Selama ini ibadah kita buat dia berarti. Makanya jangan ngerasa aman. Itu maksudnya. Perbanyak ibadah itu untuk deposito. Perbanyak ibadah untuk menutupi kelalaian kita. Perbanyak ibadah untuk bisa menjadikan apa? Dosa-dosa itu tertutupi. Itu ditambal istilahnya yang bolong-bolong kemarin. Banyakin sholat sunnah sehingga dia merasa tenang bagaikan dia pengganti ibadah wajib yang selama ini tinggalin. Sampai nenangin kita. Orang kalau sering banget sholat sunnah, hati udah terasa tenang. Itu insya Allah ada tambahan-tambahan. Tapi jangan puas dengan itu maksudnya. Terus tambahin. Terus, karena kita nggak mungkin ada kepastian. Mau dibilang nggak mungkin kita bisa memastikan bahasanya gitu. Kepastian kan punya Allah. Jadi sangat tidak mungkin kita mau bilang pasti. Tahun depan ketemu lagi, pasti minggu depan kita ngaji lagi. Nggak ada. Sekarang aja yang aneh nggak ngelihat. Kemarin penuh banget sampai belakang, sekarang enggak. Sebagian ada yang datang, sebagian ada yang hilang. Itu bukti bahwa karunia Allah begitu besar bagi yang menikmati ibadah, bagi yang hadir dengar nasihat. Ya, nih setiap kita punya rezekinya. Jadi kalau dapat rezeki jangan dianggap remeh. Setiap kita punya rezekinya. Ya syukur bagi yang hadir sekarang, mencermati lalu adaburi, melakukan di belakangnya, di belakang
hadirnya kita terus meningkatkan. Nah, itu namanya menghargai nasihat yang Allah telah sampaikan kepada kita di dalam hati malam ini. Ini malam Jumat di bulan Muharram, ya, di majelis rutinan. Ini sebenarnya luar biasa kalau kita ini menjalanin, coba telaahin, ya, zikir dibanyakin. Habis gitu ngerjain sholat sunnah, sholat hajat, tahajud, taubat, sholat yang ngebikin kita ini beda sama hari-hari yang lain. Bedain gitu. Jadi artinya ada sambutan, ya, ada aplikasi syukur kita. Ngomong katanya alhamdulillah bulan Muharram nih, cuma syukur doang, yatiman doang, besok ditunggu nih. Habis gitu di sisa-sisanya males semua. Orang kalau mau ketemu sama yang lebih mulia itu alamatnya ada. Ya, kita sering bahas itu. Tanda orang itu mau dicintai, amalannya beda. Ya perempuan aja dilihat, nggak cakep doang dilihat. Orang nanya, gimana tuh si fulana? Kira-kira akhlaknya baik. Apa yang ditanya coba? Baiknya kan? Amalan kesantunannya, amalannya, kan itu yang tanyain. Sampai kita bisa memutuskan, oh iya nih cakep nih. Bukan cakep doang, akhlaknya baik. Pengen dia. Ada juga yang rupanya nggak begitu cakep, tapi karena akhlaknya baik tetap dipilih. Lu hidup sama dia aja dah. No, yang cakep-cakep pada kagak bener. Artinya apa? Kebaikan itu menjadi barometer pilihan kita. Bagaimana Allah sama kita? Belum masuk waktunya udah malas-malasan, gimana dipilih? Gimana bisa besok kita ngusap anak yatim? Bisa sedekah ke yatim? Kalau sekarang sama ibadah aja udah malas, nggak bakal ditemuin, nggak. Kalau ketemu, ya bisa jadi kurang diterima, nggak ada penyambutannya. Ya kayak perempuan, waktu datang dia dandan saat itu doang. Kayak kita, waktu ngelamar cakepnya kita, rapinya kita, waktu kapan? Waktu datang doang. Tapi orang nyelidikin, lihat di belakangnya gimana sih? Hah? Tuh si Mamat, si Udin, si Mansur, gimana sih di belakangnya tuh? Bakal diselidikin. Karena itu adalah patokan, bukan hariahnya. Sebelumnya menjadi tolak ukur kita untuk menerima atau tidaknya pinangan itu. Paham maksudnya? Ini kiasannya ke sana. Yang dicari bukan hariahnya. Wah, Ramadan rajin banget di bulan Ramadan. Enggak, sebelum sama sesudahnya dilihat. Makanya ada alamat. Kita besok mau masuk Asyura Muharram, mau puasa Tasu'a, ya. Kita mau puasa sebelum Muharram. Ini sekarang ini dilihatin ya Allah. Ya, dilihatin. Lihatin kira-kira abis gua nasehatin gimana kira-kira? Gitu. Ada perubahan apa enggak? Jadi kita terima nggak pinangannya ntar? Kan begitu rasanya. Amalan kita itu pinangan Allah kepada kita, pinangan kita kepada Allah. Sebaliknya. Jadi kita sambut nggak tuh? Nah, orang kan makanya kalau perempuan atau laki mau nikah, ya bahasa kita tuh dulu dipingit, ya, pingit kan supaya jangan terkontaminasi kan, maksudnya dipingit itu, biar dia nggak jalan-jalan, biar nggak mainin orang ya. Biar dia nggak bermaksiat, biar dia nggak nyeleweng kemana-mana. Udah diikat lu mau dipingit, dikit lagi mau acara no. Diamin. Itu untuk persiapan baiknya ketika akad nikah itu dijalankan. Jadi kita juga kalau pengen ya ngamalin amalan-amalan spesial, 10 Muharram besok puasa 10 Muharram. Sebelumnya supaya jangan sama Yahudi. Yahudi itu memuliakan banget. Lah kita sama Yahudi apa sih? Kan jauh derajatnya tinggian kita, pilihan. Kalau dia mengaku kaum umat pilihan, sebenarnya yang dipilih ya kita sebagai umat Nabi. Kita yang ditungguin sama Nabi, kita yang dirindukan sama Nabi. Yang kagak dirinduin aja pada ngejalanin puasa besok. No, yang lagi kejem-kejemnya no sama Palestina. Itu ngejalanin puasa. Menjadi syariat bagi mereka. Kita yang lebih mulia kok nggak jalanin? Aneh nggak? Aneh lah. Berarti benar, kalau orang ngaku spesial tapi tidak menghormati kespesialan itu, nggak bakal diterima pingitannya. Ya, paling besok cuma nyesal doang. Ya Allah, kok saya nggak dipilih ya Allah. Habis mau dilamar masih main-main aja. Agak ngejalanin, dinasehatin cuek bebek aja. Datang pergi, ya, singgah hadir enggaknya kayak nggak ada manfaat. Nah, gitu, digituin mau ngomong apa gitu? Besok ditolak. Jangan sampai. Hanya ngerjain ya amalan-amalan itu, sholat taubat kita, baca surat ya, baca Al-Fatihah, surat Yasin. Nah, ini ada amalan setelah sholat subuh di dalam
bulan Muharram ini ada spesialnya. Bangun nih besok nih subuh. Kalau bisa setiap subuh di bulan Muharram ini kagetin. Nah, ada amalan-amalan mulia nih. Salah satunya ya di sini dikatakan ulama juga menganjurkan amalan khusus setelah sholat subuh di bulan Muharram. Siapa yang membaca basmalah sebanyak 360 kali. Ini udah mulai meningkat kita nih. Ini serius nih. Supaya besok kalau kita mati sebelum ketemu Muharram, kita udah ngamalin ini. Minimal ulama udah ngasih bocoran sama kita. Aulia, para walinya Allah ngamalin ini. Waktu ngabarin, coba jalanin. Besok dah sebelum kita masuk 10 Muharram, mulai besok tuh baca. Baca bismillah. Nggak lama, pegang tasbih nih. Kagak lama, kagak. Lamaan ente duduk, nyekrol YouTube, masih lamaan gitu. Ya TikTok, masih lama banget itu. Nyari-nyari di Facebook, apa yang kita cari tuh. Barang-barang yang kita lagi pengen kumpulin misalnya. Lamaan itu ente nongkrong daripada baca bismillah 360 habis subuh. Terus juga apa ya? Baca ayat kursi sama sebanyak 360. Dipisahin amalan bismillahnya 360, ayat kursinya 360 setelah sholat subuh. Insya Allah, nah ini akan dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilindungi dari berbagai musibah, serta diberikan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya. Jadi kita serius. Waktu mau ketemu keutamaan-keutamaan berikutnya, kita serius. Mau diterimanya sama Allah itu kita udah mempersiapkan diri. Mau dipinang nggak nih kira-kira? Mau dilihat ganteng nggak sama malaikat? Cakep banget nih orang nih. Kata malaikat yang satu, dia bukannya hitam keriting. Enggak, amalannya bikin cakep, bikin naksir para bidadari di surga. Wah, kan semangat dong gitu. Gitu, bukan tampang yang dilihat akhirnya, amalan. Makanya lihat dah ulama-ulama yang betul-betul berkarisma, betul-betul dia memiliki kezuhudan diri. Kita ngelihatnya itu bukan tampang lagi kita bukan ngelihat rupa lagi, yang kita lihat amalannya di belakang. Masya Allah. Terlebih lagi ketika udah enak dilihat, udah orangnya bagus, akhlaknya baik, ilmunya banyak. Nah itu kelebihan yang Allah berikan. Makanya Rasulullah SAW kelebihan salah satu yang begitu agung adalah bukan cuma akhlaknya, tapi rupa, bayangannya aja, peninggalannya menjadi kerinduan yang luar biasa. Membuat semua makhluk itu cemburu, menginginkan seperti bersama beliau. Jangankan manusianya, pohonan nih tiang yang disenderin Nabi, nangis waktu mau dipindahin dari mihrabnya. Tahu kan ceritanya? Nangis. Nangisnya sampai kedengeran, bukan nangis didengar sama Nabi doang, bukan. Sama sahabat semua yang ada di situ kedengeran. Sedih mau dipindahin. Masya Allah. Tuh, kenapa? Kemuliaan sifat yang bikin beliau itu dirindu. Gantengnya bukan cuma di muka, akhlak.